Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imadawi Natalia, NIM 19650046. Di sini saya menjelaskan metode numerik, di mana untuk metode numerik ini saya menggunakan metode eliminasi quiz dan interpolasi Lagrange. Untuk soal UASnya itu sendiri, pertama menjelaskan mengenai metode numerik itu, kemudian memilih metode pada contoh yang telah diberikan pada materi setelah UTS, dan jelaskan metode dan hasil yang didapatkan. Selanjutnya untuk pembahasannya, saya yang pertama meliputi definisi. Definisi ini mencakup metode numerik, mengapa kita menggunakan metode numerik, di mana waktu yang tepat kita menggunakan metode numerik, tahap-tahap metode numerik, dan kapan saat kita menggunakan metode numerik itu. Yang pertama, pengertian. Metode numerik ini merupakan suatu teknik untuk memformulasikan masalah matematika sehingga dapat diselesaikan dengan operasi aritmetika, di mana ia terdiri dari operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Mengapa kita harus menggunakan metode numerik? Di sini ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari menggunakan metode numerik. Yang pertama, metode numerik ini mampu menangani sistem persamaan linear yang sederhana maupun persamaan-persamaan yang rumit. Kemudian metode numerik ini mampu menyelesaikan problem matematis. Pendekatan yang digunakan pada metode numerik ini merupakan analisis matematis. Metode numerik ini juga terdiri dari algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Metode numerik ini dapat diimplementasikan ke dalam komputer dengan mudah. Waktu yang tepat untuk menggunakan metode numerik adalah ketika kita mendapatkan persoalan sistem, di antaranya ia mampu menyelesaikan persamaan yang simultan. Ia menyelesaikan persamaan non-linear, menyelesaikan diferensial dan integral, dan sebagainya. Metode numerik digunakan jika metode analitik sudah tidak dapat digunakan lagi. Maka kita menggunakan metode numerik untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada tahap-tahap dalam memecahkan persoalan secara numerik yang dilakukan dalam pemecahan persoalan. Yang pertama ada pendefinisian masalah, ada pemodelan, ada penyederhanaan model, ada formulasi numerik, ada pemrograman, operasional, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, untuk permasalahan ini saya menggunakan metode sistem persamaan linear, yaitu pada eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss, prinsipnya, ia merupakan operasi eliminasi. Substitusi variabel-variabelnya sedemikian rupa sehingga dapat terbentuk matriks segitiga atas. Nah, solusinya diselesaikan menggunakan teknik substitusi balik atau back substitution. Metode Gauss ini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1977 sampai 1855. Beliau merupakan seorang matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai kontribusi besar di dalam bidang geometri, teori bilangan, teori fungsi, dan teori probabilitas. Metode SPL ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan persamaan linear dengan cara mempresentasikan menjadi bentuk matriks. Nah, matriks tersebut diubah ke dalam eselon baris melalui baris elementer, kemudian sistemnya dapat diselesaikan dengan substitusi balik. Bagaimana cara menggunakan metode ini? Nah, caranya adalah yang pertama dengan mengubah linear tersebut ke dalam matriks yang terargumentasi, kemudian mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks baris, maka langkah selanjutnya adalah melakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel tersebut. Berikut ini adalah contohnya. Misalkan ada persamaan linear 3 kali 3
di mana untuk barisnya adalah 1, 1, 2, 9, untuk kolomnya ada 1, 2, 3, 1, 4, 6, 2, min 3, min 5, 9, 1, 0. Nah, cara yang pertama adalah mengalihkan baris 1 dengan min 2, lalu ditambahkan ke baris 3. Kemudian untuk yang ini, bagian ketiga ini, mengalihkan baris 1 dengan min 3, lalu ditambahkan ke baris 3. Untuk yang bagian ini, mengalihkan baris yang kedua dengan 1/2. Setelah didapatkan hasil yang seperti ini, maka ia akan dikalikan, baris 2 ini akan dikalikan dengan 1/2. Maka selanjutnya untuk yang bagian ini, pada bagian ini kalikan baris kedua dengan min 3, lalu ditambahkan ke baris yang ketiga. Setelah didapatkan hasil seperti ini, maka ia akan dikalikan ke baris yang ketiga dengan min 2. Setelah mendapatkan hasil yang seperti ini, maka kalikan baris yang kedua ini dengan min 1, lalu ditambahkan ke baris 1. Untuk persoalan tersebut tidak berhenti pada permasalahan yang ini, namun langkah selanjutnya adalah mensubstitusikannya. X plus Y plus 2Z sama dengan 9, Y min 7/2 sama dengan min 17/2, dan untuk Z-nya adalah 3. Sehingga Y min 17/2 plus 21/2 sama dengan 2, dan X 9 min 2 min 2 kali 3 sama dengan 1. Sehingga akan diperoleh penyelesaian X1, Y2, dan X3. Selanjutnya untuk permasalahan ini saya juga menggunakan metode interpolasi. Di mana metode interpolasi ini prinsipnya digunakan untuk mencari fungsi yang memiliki kurva yang memiliki tingkat kecocokan dengan suatu kurva dan fungsi yang lain yang diamati. Metode interpolasi ini memiliki beberapa jenis. Nah, jenis yang saya gunakan ini adalah interpolasi Lagrange. Mengapa kita harus menggunakan metode Lagrange ini? Hal ini disebabkan oleh nama penemunya yang berasal dari Prancis, yaitu bernama Joseph Louis Lagrange. Konsep dari metode interpolasi Lagrange ini, metode ini menggunakan metode jumlah titik yang fleksibel, menggunakan fungsi pendekatan polinomial, menggunakan interpolasi, membuat pendekatan tanpa harus menemukan berkali-kali cara. Nah, untuk contohnya adalah sebagai berikut. Misal, diberikan sebuah data dengan tabel X ada 1, 2, 3, 5, dan Fx 3, 5, 8, 12. Maka ditanya F4. Untuk cara pertama, kita melakukan pendekatan pada orde 1. Rumusnya adalah sebagai berikut. Fn X sama dengan seperti ini. Kemudian setelah itu, kita menggunakan L1 untuk X. Maka ditemukan tabel seperti ini. Indeks 0 untuk X1-nya ada 3, untuk Fx 8, L1 0,5. Untuk indeks yang ke-1, X1-nya ada 5, Fx-nya ada 12. Sehingga apabila kita memasukkan Fn sama dengan 4, maka didapatkan hasil 10. Kemudian kita memasuki untuk pendekatan orde yang kedua. Rumusnya adalah seperti ini.
F2X sama dengan L0X Fx0 plus L1X Fx1 plus L2X Fx2, di mana L0-nya X sama dengan X min X1 per X0 min X1, X min X2 per X0 min X2. Setelah itu L1-nya L1X sama dengan X min X0 per X1 min X0, X min X2 X1 min X2. Sedangkan untuk L2X sama X min X0. Nah, tapi untuk yang bagian bawahnya penyebut X2 min X0, bukan X1 lagi. Sehingga didapatkan F2X X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 per K min X2 Fx0 plus F min X0 per X1 min X0 dikali X min X2 per X1 min X2, sehingga untuk Fx1-nya plus X min X0 per X2 min X0 dikali X min X1 per X2 min X1 kali Fx2. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Untuk indeks 0, X1-nya ada 2, untuk Fx-nya ada 5, L0-nya min 0,333, L1-nya 1, L2-nya 0,33. Sedangkan untuk indeks 1, ada X1-nya ada 3, sedangkan untuk Fx-nya ada 8. Untuk L0, L1, L2 kosong. Untuk indeks 2, ada X1-nya 5, untuk Fx-nya ada 12. Sehingga apabila X-nya adalah 4, maka pada pendekatan orde 1, F4 sama dengan 0 dan errornya kosong. Dan untuk pendekatan orde yang kedua, F4-nya 10,33 dan untuk errornya ada 0,3225. Mungkin cukup sekian, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.